Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Teacher Ade. Kali ini kita akan menyambung video persiapan ujian akhir semester kelas 7 bagian yang kedua. Yang kemarin kan udah teacher posting tuh yang bagian yang pertama. Sekarang kemarin sampai nomor 17 ya. Sekarang kita masuk ke nomor 18 ya. Kita lanjut aja. Nomor 18, ozon yang berfungsi melindungi bumi dari sinar ultraviolet sudah mulai menipis dan bolong karena dirusak oleh gas klorofluorokarbon atau CFC. Atom pada molekul CFC yang memecah lapisan ozon atau O3 adalah, nah CFC ini kan ada 3 nih atomnya, ada klor atau kloro, fluor, dan karbon. Nah, dari 3 atom ini yang merusak lapisan ozon itu adalah atom klor atau klorin. Klorin ini nanti ketika dia berinteraksi dengan ozon atau O3, dia akan membentuk ClO dan O2. Ya, jadi dia melepas ozon ini menjadi oksigen, gas oksigen seperti itu. Berarti jawabannya adalah yang A. Yang ini ya. Kita lanjutkan soal nomor 19. Perhatikan pernyataan berikut. Dampak dari pemanasan global atau global warming ditunjukkan oleh nomor. Suhu bumi berubah-ubah benar. Ini ini adalah dampak dari pemanasan global. Yang kedua, hilangnya terumbu karang ya. Yang ketiga, terjadinya puting beliung ini tidak disebabkan oleh pemanasan global. Yang keempat, mencairnya gletser di kutub iya. Yang kelima, kegagalan panen besar-besaran iya. Berarti yang salah adalah nomor 3. Ini ada nomor 3, dan nomor 3. Berarti jawabannya yang C, 2, 4, dan 5. Nomor 20 ya. Program pemerintah yang sedang digalakkan untuk menangani pemanasan global adalah A. Pancausaha Tani, B. Program Laut Biru, C. Kartu Indonesia Sehat, dan D. Penanaman 1000 pohon. Jadi kan untuk menangani pemanasan global itu adalah dengan menanam 1000 pohon. Seperti itu untuk mengurangi dampak dari pemanasan global ya. Kita lanjutkan. Soal nomor 21. Perhatikan lapisan bumi berikut. Urutan lapisan bumi dari lapisan yang terluar hingga lapisan yang terdalam adalah, yang paling luar itu adalah kerak bumi ya. Kemudian di dalam kerak bumi lapisannya ada mantel, setelah mantel baru inti luar, habis itu baru inti dalam. Berarti kita susun 4 2 3 1. Di 4 2 3 1 jawabannya adalah C. Oke, kita lanjutkan nomor 22. Bumi yang kita huni terdiri dari komponen-komponen. Komponen utama bumi adalah ada 3 ya. Atmosfer, litosfer, dan hidrosfer. Ini dia. B. Jadi ada udara, ada tanah, dan ada air seperti itu. Oke, lanjut nomor 23. Perhatikan fenomena alam yang terjadi berikut. Ada cuaca, angin, hujan, dan halilintar. Fenomena alam di atas terjadi pada lapisan ini ya, lapisan troposfer. Jadi fenomena cuaca itu terjadi di lapisan troposfer. Kita lanjutkan nomor 24. Pergerakan sebuah lempeng akan mengakibatkan perubahan pada lempeng lainnya. Jika lempeng bergerak saling menjauhi, maka akan mengakibatkan patahan atau retakan. Ya, gerakan lempeng ini disebut dengan, nah kalau dia saling menjauhi berarti itu gerakannya adalah gerakan divergen ya. Kalau dia saling mendekati baru konvergen ini. Nah, di jawabannya adalah si divergen atau D. Kita lanjutkan soal nomor 25. Ya, kita lanjutkan soal nomor 25. Tabrakan antara kerak benua lempeng Indo-Australia dengan lempeng Filipina mengakibatkan salah satu kerak benua terdorong ke atas sehingga membentuk A. palung laut, B. pegunungan, C. patahan, D. gempa. Nah, jadi kalau misalnya dia saling mendekat itu ada 2 kemungkinannya. Kalau misalnya dia antara lempeng samudra dan lempeng benua itu akan terdorongnya ke bawah atau mencuram dia ke bawah ya. Kalau ke bawah itu dia akan membentuk palung laut. Tapi karena ini kan antar lempeng benua,
benua Indo-Australia dan benua Filipina ya, lempeng Indo-Australia dan lempeng Filipina. Berarti kan keduanya adalah lempeng kerak benua ya. Kalau kerak benua saling bertabrakan, berarti saling maju satu sama lain, berarti dia akan membentuk suatu pegunungan. Nah, pegunungannya nanti akan menjadi gunung berapi seperti itu. Berarti jawabannya adalah yang B ya, pegunungan. Kita lanjutkan soal nomor 26. Kota Padang sering terjadi gempa. Pusat gempa yang terdapat di dalam bumi disebut dengan hipocentrum ya. Nah, ini hipocentrum. Kalau misalnya di atasnya, jadi titik pusat gempanya kan di bawah tuh, di dalam biasanya di dalam di dalam samudera, di dalam laut, atau di dalam inti bumi yang benua misalnya kayak gitu kan. Nah, kalau yang di atasnya, di atas permukaannya itu dinamakan dengan epicentrum gitu ya. Jadi kalau yang di dalam bumi itu dinamakan hipocentrum, kalau yang di permukaan bumi dinamakan epicentrum. Tepat berada di atasnya itu namanya epicentrum. Jadi jawabannya adalah yang hipocentrum. Kita lanjutkan soal nomor 27. Kita lihat soalnya. Oke. Nah, ini ya. Perhatikan tindakan berikut. Pelajari lingkungan sekitar. Cek kestabilan benda yang menggantung. Menjauh dari pantai karena berpotensi tsunami. Yang keempat, jika dalam kendaraan keluar dan mencari tempat terbuka. Yang kelima, selalu sedia P3K, senter, dan makanan sebagai persediaan darurat. Tindakan di atas yang dilakukan sebelum gempa. Sebelum ya. Kalau sebelum gempa berarti kita lihat dulu bagaimana lingkungannya. Apakah di situ sering terjadi gempa atau di situ ada kemungkinan daerahnya itu daerah yang rendah, daerah yang dekat pantai dan sebagainya. Terus kita lihat cek kestabilan benda yang menggantung. Misalnya ada benda yang digantung-gantung dengan paku dan dia dia bendanya itu adalah kaca. Nah, benda-benda kaca seperti itu kalau dibiarkan menggantung, kalau seandainya terjadi gempa dia bisa jatuh dan pecah dan bisa melukai kita. Makanya kita harus mencek kestabilan benda yang digantung tadi. Kalau seandainya dia mudah jatuh dan bisa mengakibatkan benda itu pecah, maka harus dipindahkan posisinya seperti itu. Terus berarti 1 dan 2 betul ya, sebelum terjadi gempa. Terus juga kita selalu sedia P3K, senter, dan makanan sebagai persediaan darurat. Ini adalah hal-hal yang kita lakukan sebelum terjadi gempa ya. Kalau yang ini ketika sudah terjadi gempa. Kalau seandainya gempanya tinggi, gempanya besar, itu bisa jadi terjadi berpotensi tsunami dia gitu. Berarti jawabannya adalah 1, 2, dan 5. 1, 2, dan 5 ya. Kita lanjutkan soal nomor 28. Perhatikan gambar berikut. Nah, gambar kayak gini kira-kira tindakan yang dilakukan orang pada gambar di atas adalah pada saat kapan? Apakah ketika banjir, ketika gempa, ketika setelah gempa, atau sebelum gempa? Nah, di sini kan kita bisa lihat nih ada retakan, berarti bukan banjir tapi gempa. Nah, tapi kapan? Apakah dia ketika gempa, setelah, atau sebelum? Nah, dia kan panik nih, berarti terjadinya bukan sebelum tapi ketika gempa terjadi. Kalau setelah gempa dia udah nggak panik lagi gitu ya, berarti di ketika gempa ini posisinya ya, ketindakan yang dilakukan oleh orang tersebut. Itu berarti jawabannya adalah B. Kita lihat soal nomor 29. Perhatikan fenomena alam berikut. Suhu di sekitar kawah naik, terdengar suara gemuruh dalam tanah. Sumber-sumber air banyak yang kering, binatang-binatang pindah ke daerah yang rendah. Fenomena alam di atas menunjukkan akan terjadi bencana alam di bumi. Bencana yang akan terjadi itu adalah gunung meletus. Karena di sini udah ada nih kata kuncinya nih, suhu di sekitar kawah naik. Berarti dia kan mau keluar itu magma yang ada di dalam gunung Merapi itu akan keluar. Jadi suhunya udah mulai naik gitu. Jadi ini jawabannya adalah A. Kita lanjutkan nomor 30. Nah, ini gambar
perumahan ya. Nah, nggak ada pohon sama sekali di sini. Ini perumahan semua. Ya, gambar di atas dapat menyebabkan terjadinya banjir yang disebabkan oleh apa? Karena kita menebang hutan untuk dijadikan lahan perumahan atau komplek perumahan. Seperti itu ya. Berarti jawabannya B. Kita lihat nomor 31. Perhatikan benda langit berikut. Komponen tata surya dari data di atas adalah komponen tata surya itu planet, meteoroid, bukan meteor ya, meteoroid. Kalau meteor itu udah masuk ke dalam bumi, berarti yang meteoroid yang kita ambil. Planet, meteoroid, komet, dan asteroid. 1, 3, 4, dan 6. 1, 3, 4, dan 6 jawabannya B. Kita lanjutkan soal nomor 32. Kita lihat soal nomor 32. Perhatikan gambar susunan anggota tata surya berikut. Asteroid merupakan planet kecil. Nah, planet kecil ini mengorbit di antara orbit planet yang bernomor. Kita lihat asteroid itu berada di antara Mars dan Jupiter. Kita hitung ya. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter. Nah, berarti di antara dua ini 4 dan 5. Berarti jawabannya C. Kita lanjut soal nomor 33. Perhatikan nama-nama planet berikut. Planet di atas yang termasuk planet dalam adalah, yang dimaksud dengan planet dalam itu artinya adalah planet yang berada di dalam sabuk asteroid. Berarti kan tadi sabuk asteroid di sini nih. Di sini ya. Nah, berarti yang 4 ini yang masuk: Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Di Merkurius, Venus, Bumi, Mars. 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7 jawabannya B. Kita lanjutkan soal nomor 34. Perhatikan ciri-ciri sebuah planet berikut. Karakteristik planet Jupiter. Dia mempunyai cincin itu Saturnus, berwarna kemerahan itu Mars, merupakan planet terbesar dan bidang edarnya antara Mars dan Saturnus. Berarti jawabannya adalah 3 dan 4D. Kita lanjutkan soal nomor 35. Perhatikan gambar planet dan pernyataan berikut, termasuk planet luar, planet terbesar, mempunyai satelit, dan berada di urutan ke-6 dari matahari. Tadi benar ya, urutannya ke-6. Betul, ini kan Saturnus ya. Ini Saturnus ini. Nah, kalau Saturnus itu planet ke-6, betul. Di 4, betul. Terus kita lihat nomor 4 dan nomor 1 ya, dia termasuk planet luar 1 dan 4. Tapi dia juga mempunyai satelit. Nah, dia bukan planet yang terbesar. Nah, di sini ada 2 nih jawabannya, 1 dan 4, 3 dan 4. Kita skip saja. Ini nih mungkin bonus apa gimana, nggak tahu juga. Kita lanjut nomor 36, urutan lapisan matahari dari lapisan paling luar hingga lapisan paling dalam dari matahari adalah lapisan matahari dari yang paling luar itu ada korona, kromosfer, fotosfer, kemudian paling dalam itu inti matahari. Berarti bisa kita simpulkan dia jawabannya adalah A. Kita lanjutkan soal nomor 37. Kita lihat nomor 37, permukaan bulan yang selalu menghadap bumi selalu sama. Hal ini disebabkan karena apa? A. Jarak bulan yang terlalu dekat. B. Bumi dan bulan sama-sama mengelilingi matahari. C. Periode rotasi dan revolusi bumi terhadap bulan sama. D. Bumi adalah satu-satunya satelit. Salah. Jadi kenapa dia permukaannya selalu sama? Itu karena periode rotasi dan revolusi bulan itu terhadap bumi itu sama. Dia 29,5 hari. Berarti jawabannya adalah yang C. Kita lanjut soal nomor 38. Nah, fenomena alam yang disebabkan oleh revolusi bumi. Ingat, revolusi bumi apa? Adalah waktunya itu tahunan. Kalau rotasi bumi waktunya itu harian. Jadi selalu kata kuncinya kalau revolusi carilah yang tahunan, kalau rotasi carilah yang harian. Kalau di sini gerak semu benda-benda langit dari timur ke barat, berarti dari timur ke barat itu adalah harian. Gerak semu tahunan matahari ini benar. Perubahan musim itu tahunan. Pergantian siang dan malam itu harian. Perbedaan lama siang dan malam itu juga
Hunan. Berarti ini ya 5, 3 dan 2. 2, 3, 5. Jawabannya C. Kita lihat nomor 39. Perhatikan gambar. Gambar posisi matahari, bulan, dan bumi di atas menunjukkan peristiwa. Kalau bulan duluan baru bumi, berarti dia adalah gerhana matahari. Kalau bulannya di belakang, berarti gerhana bulan. Berarti sini jawabannya adalah gerhana matahari. Jawabannya A. Kita lanjut. Perhatikan gambar. Nah, air laut terjadi pasang minimum dan pasang maksimum. Kalau maksimum itu dia lurus, ya. Lurus seperti ini. Ini maksimum nih, 1 dan 3 maksimum. Kalau minimum dia tegak lurus seperti ini. Dia membentuk sudut dia atas bawah ya, gitu. Berarti 2 dan 4 ini minimum. Minimum dulu baru maksimum. Berarti 2 dan 4, habis itu 1 dan 3. 2 dan 4, 1 dan 3, jawabannya C. Sekian dulu pembahasan soal persiapan ujian kita. Semoga membantu kalian untuk belajar. Teacher sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.